Assalamualaikum adik-adik. Kita kembali lagi belajar bersama Mudila dalam materi Bahasa Indonesia, yaitu tentang Praja Muda Karana. Nah adik-adik, seperti di video sebelumnya ya, materi ini ialah materi yang dirangkum dari tema 8, subtema 1, sampai dengan subtema 4. Yuk kita mulai. Nah adik-adik, siapa di sini yang di sekolahnya mengikuti gerakan pramuka? Pramuka itu apa sih? Nah, pramuka ialah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Nah, lambang dari gerakan pramuka ialah tunas kelapa. Pohon kelapa dipilih karena memiliki banyak manfaat. Artinya, setiap anggota pramuka diharapkan bisa bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Anggota kelompok gerakan pramuka dipilih berdasarkan usia. Yang pertama, anggota pramuka siaga, yaitu antara 7 sampai 10 tahun. Yang kedua, yaitu pramuka penggalang, yaitu antara usia 11 sampai dengan 15 tahun. Yang ketiga, yaitu pramuka pandega, yaitu usia 16 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir yaitu kelompok khusus antara usia 21 sampai 25 tahun. Dalam pramuka, ada 10 janji yang harus diterapkan oleh seluruh anggota pramuka yang disebut Dasa Dharma Pramuka. Dasa artinya 10 dan Dharma artinya janji. Nah, ke-10 Dasa Dharma itu kalian bisa simak ya, ini ya. Nah, adik-adik bisa baca sendiri dong. Nah, isi dari Dasa Dharma itu dapat kita simpulkan bahwa anggota pramuka harus memiliki sikap-sikap yang ada di dalam Dasa Dharma. Di Indonesia, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Nah, Bapak Pramuka Dunia yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ada beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui loh tentang pramuka siaga. Misalnya, kelompok pramuka siaga disebut barung. Kemudian, setiap barung memiliki tanda atau lambang, yaitu bendera berbentuk segitiga sama sisi. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut ya. Gambar-gambar ini merupakan gambar lambang gerakan pramuka dari beberapa daerah. Lambang pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama ya, yaitu menciptakan anggota pramuka bermanfaat untuk lingkungannya. Seragam pramuka. Setiap anggota pramuka dikatakan lengkap apabila seragamnya lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda atau atribut pramuka. Adanya tutup kepala atau baret dan setangan leher. Kemudian adanya kacu, kemudian ikat pinggang, dan terakhir dilengkapi memakai kaos kaki dan sepatu. Adik-adik, seragam pramuka itu harus dilengkapi dengan tanda atau atribut loh. Nah, perhatikan kedua gambar berikut ya. Yang kanan ialah untuk siaga putri dan yang kiri ialah untuk siaga putra. Nah, secara umum, letak atribut ini hampir sama ya adik-adik. Yang berbeda hanya di sini, di tanda pandu dunia. Untuk tanda pandu siaga putri, diletakkan di kerah leher sebelah kanan dan berbentuk lingkaran. Sedangkan siaga putra diletakkan di dada sebelah kanan dan bentuknya persegi ya. Nah, lalu ada satu lagi nih yang berbeda, yaitu tanda pelantikan
Siaga putri ini terletak di kerah leher sebelah kiri dan berbentuk lingkaran, sedangkan siaga putra terletak di saku kiri dan berbentuk belah ketupat. Untuk tanda atau atribut yang dipasang di seragam pramuka itu terdiri dari dua jenis. Di antaranya yang pertama yaitu tanda kecakapan umum atau biasa disingkat dengan TKU. Yang kedua yaitu tanda kecakapan khusus yang biasa disingkat dengan TKK. Perhatikan gambar. Berikut adalah 10 tanda TKK yang wajib dimiliki oleh pramuka siaga. Seorang anggota pramuka pasti suka bertualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana untuk mencari pengalaman. Saat bertualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama mengenal rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas ialah bagian dari perlengkapan jalan yang terdiri dari lambang, huruf, angka, maupun kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, serta petunjuk bagi pengguna jalan. Jenis-jenis rambu lalu lintas itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu rambu peringatan, kemudian rambu larangan, rambu perintah, dan terakhir rambu petunjuk. Rambu peringatan. Rambu ini digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan adanya bahaya dalam perjalanan. Cirinya yaitu warna dasarnya adalah kuning. Warna garis tepi ialah hitam. Warna lambang pun hitam. Contoh rambu peringatan. Rambu peringatan lalu lintas. Merah artinya kendaraan harus berhenti. Kuning artinya kendaraan harus hati-hati. Hijau artinya kendaraan boleh berjalan. Perhatikan gambar-gambar berikut ya. Adik-adik bisa lihat, ada rambu peringatan jalan licin, peringatan belokan tajam ke kiri, peringatan belok kiri, peringatan area penyeberangan, dan peringatan daerah rawan longsor. Rambu yang kedua ialah rambu petunjuk. Digunakan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan saat melakukan perjalanan. Nah, rambu petunjuk ini memiliki ciri yaitu warna dasar hijau atau biru, warna garis tepi putih, dan warna lambang ialah putih. Berikut adalah contoh rambu-rambu petunjuk. Ada petunjuk masjid, petunjuk gereja, petunjuk wihara, petunjuk pura, petunjuk SPBU, petunjuk rumah sakit, serta petunjuk arah. Yang ketiga ialah rambu larangan. Digunakan untuk memberikan larangan kepada pengguna jalan. Cirinya yaitu warna dasar putih, warna garis tepi merah, dan warna lambang hitam. Berikut contohnya. Ada huruf S dicoret yaitu dilarang berhenti, huruf P dicoret ialah dilarang parkir, kemudian dilarang masuk dan dilarang belok kiri, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ialah rambu perintah. Rambu ini digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Cirinya ialah warna dasarnya biru, warna garis tepi putih, warna lambang putih. Nah, kalian bisa lihat ya beberapa contoh rambu perintah.
Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.